kepada hadis yang ke-27. Bicara tentang minta fatwa pada hati tentang kebaikan dan dosa. Bunyi hadisnya adalah Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karita ayyatali'a alaihi nas. Rawahu Muslim. Jita tas'alu anil bir wal ithim. Qala sallallahu alaihi wasallam ataitu Rasulullah wa an wasiban qala istafti kalba al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu wa matma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi. Qultu wa taraddada fi sadri wa in iftaka an-nasu wa tawq. Rahul Imamain Ahmad wa Darimi bi isnadin hasan, musnad hadithun hasan. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad bersabda, al-bir adalah husnul khuluq, atau yang dimaksud adalah akhlak yang baik. Sedangkan al-ithm adalah apa yang menggelisahkan dalam diri. Engkau tidak suka jika hal itu nampak di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia pun berkata, aku mendatangi Rasulullah, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Lalu Rasul menjawab, ya. Lalu sahabat Wabisah menjawab, ya wahai Nabi. Dan Nabi bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal di dalam hati dan membuatmu ragu meskipun manusia memberikan fatwa kepadamu. Hadisun hasan. Begitu banyak poin yang pada kesempatan kali ini Nabi sampaikan melalui hadisnya, dan perlu kita juga pelajari agar di dalam hidup kita ini yang namanya hati, terkadang hati kita tenang, terkadang datang di mana hati kita ini gelisah, gundah, galau, khawatir. Sehingga kalau kita kembali kepada Rasulullah, maka Rasulullah lah manusia yang membuat resep yang paling sempurna. Manusia yang selalu memberikan solusi terhadap umatnya di saat umatnya ini banyak masalah. Maka kita umat Nabi Muhammad jangan sampai dibikin bingung sama kita punya hati. Masalah berat amat ini, kayaknya kepala pengen pecah ini. Apa solusinya gitu? Terkadang kita dibawa oleh hati dan pemikiran kita agar kita ini larut dan tenggelam di dalam menyelami masalah. Yang enteng bisa jadi dalam, yang kecil bisa jadi besar. Begitu kita kadang. Masalah kecil digede-gedein. Nah, di saat kita anggaplah mentok, udah pola pikir kita udah nggak bisa, hati kita udah nggak bisa ngarahkan, kemana kita akan lari? Pertama kita akan lari adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan,
dan penjelas untuk seseorang itu mendapatkan petunjuk dan sebuah kebenaran. Jadi kalau kita mau cari petunjuk, mau cari kebenaran, mau cari solusi, mau cari ketenangan, yang kita buka adalah Al-Quran. Pak Ustaz, saya nggak paham artinya baca. Yang memberikan ketenangan kan bukan kita sendiri, Allah. Jadi di saat kita ada masalah, gelisah, hati kita ini lagi kayak rungsing, itu pikiran, ruwet. Gak usah lari jauh-jauh kemana gitu. Oh mungkin kita mah karena udah kebiasaan ruwet, sumpah, kita pergi kemana? Puncak. Cari tempat yang adem, cari tempat yang sunyi, nongkrong di kafe ini. Mungkin kalau kita ngopi gitu berjam-jam ruwet, masalah kita selesai. Enggak, belum tentu. Lalu kenapa kita enggak lari kepada Allah? Kenapa kita enggak baca kalamullah? Kenapa kita enggak minta? Kenapa kita enggak mediasi? Kenapa kita enggak menenangkan diri kita di dalam pembacaan ayat-ayat Allah?